Oh iya, kemarin kan kita sudah sempat ngobrol terkait katanya pertama saya akan mengobservasi kelasnya Bu Lelin. Kalau boleh tahu nih Bu, nanti pada saat observasi materi atau tujuan pembelajaran yang akan Ibu ingin capai pada saat pembelajaran itu tentang apa kalau boleh tahu? Oke, memperkenalkan uang. Berarti tujuannya adalah agar murid atau siswa dapat mengenal mata uang, terus bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu pokok sekali dalam kehidupan, mereka harus tahu. Menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau boleh tahu Bu, area pengembangan yang ingin dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran mengenal mata uang ini apa? Kalau mereka sudah tahu tentang uang, sudah memahami tentang uang, lebih lanjut nanti kita akan memperkenalkan nilai dari uang itu bisa dipakai seperti apa, dengan jumlah seperti apa, bertukar. Ibaratnya mereka bisa jual beli, membuat suatu permainan yang sederhana, itu ada pedagangnya. Oke, siap. Berarti nanti itu area pengembangannya. Kemudian untuk melaksanakan itu tentu Bu Lelin pasti punya strategi atau persiapan. Nah, strategi atau persiapan apa yang akan Bu Lelin laksanakan agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai? Ya tentunya ada perencanaan kan. Oke, penyusunan rencana pembelajaran ya. Di sana dari batas sana kita tahu. Terus yang kedua, kemungkinan saya akan mempergunakan uang-uangan itu hampir sama kan? Menyerupai aslinya. Menggunakan media berarti ya? Media uang. Iya, karena kalau mereka diajak abstrak kan kurang memahami nantinya. Karena di awang-awang dia tidak bakalan bisa menghitung nilai angka 5.000 itu nolnya ada berapa. Jadi agak susah. Jadi kalau sudah komplek 5.000 belanjanya berapa, kurangnya berapa, ini nilainya berapa, kan lebih nyata, jadi lebih cepat. Jadi rencananya nanti strategi atau persiapannya tadi pertama sudah dikatakan bahwa akan mempersiapkan tentunya program rencana pembelajaran untuk FPP, kemudian akan untuk media pembelajaran yaitu uang dalam konteks uang mainan tapi menyerupai uang asli ya. Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini nanti untuk menyukseskan rencana yang akan Bu Lelin lakukan, kira-kira Bu Lelin butuh bantuan siapa untuk bisa terlaksana ini pembelajaran? Kalau di kelas kita ya guru tentunya kan, sama peserta didik. Tapi kemudiannya kalau kita sudah tahu mengenal, kita bawa dia keluar, ya tentunya ada yang ada DS dan sindrom, ya harus ada wali muridnya. Ada pendampingan orang tua. Terus ibu kantin tentunya, anak-anak seperti itu. Nanti kita coba. Nanti kalau misalnya ada rencana untuk bahwa ending dari pembelajaran ini untuk mengajarkan anak selain simulasi juga langsung ke beradaptasi ke yang paling dekat dengan lingkungan sekolahnya kan kantin. Berarti nanti kerjasama
siswanya itu dengan orang tua Orang siswa, tua tentunya. dengan murid sendiri dan juga dengan ibu kantin mungkin ya. Ya, itu yang diperlukan. Karena kalau anak yang masih ada Down syndrome seperti Adi yang CP kan masih dipegang ibunya, jadi mereka kita ajak ikut, tidak ada masalah. Nah, kembali seperti yang Bu Lelin katakan tadi, anak-anak tentu susah, beberapa anak Iya. tentu susah untuk belajar dengan abstrak, Iya. kan ya? Berarti ada beberapa anak yang sudah paham. Paham. Satu dua sudah paham. Tapi dari kapasitas kelas yang ada itu sebagian besar susah untuk pembelajaran yang abstrak. Oke. Berarti dari Bu Lelin sebelum mengetahui itu berarti sudah melaksanakan Pembelajaran tentang uang dengan susun. Oke. Uang 5.000 dikurang seperti itu, susun Iya. yang secara bilangan. Tapi terlalu susah mereka memahami karena itu nolnya berapa, taruhnya di mana, seperti itu. Apalagi dalam kapasitas soal cerita, tambah lagi dengan angka yang ada, mereka kayaknya kurang. Kalau barang yang dibeli itu lebih dari satu, jadi agak susah. Ya. Berarti karena itulah Bu Lelin berinisiatif di pembelajaran yang selanjutnya Iya. untuk tentang strategi ini ya. Oke, berarti sudah mencoba ya satu dua memang paham, tapi yang kapasitas kelas dengan banyaknya siswa dominan belum memahami. Ya. Iya. Baik, sudah saya catat. Jadi semoga nanti kita bisa waktu kegiatan observasi saya ke kelas Bu Lelin dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sementara berdoa mulai. Tuhanku, terima kasih hari ini kami mau belajar supaya jadi anak yang pintar, beriman, dan menurut sama Allah. Terima kasih Tuhan. Pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Sekolah hari ini. Wow, banyak sekali. Koma minta izin di WA boleh, di telepon boleh, bilang Ibu hari ini saya tidak sekolah karena apa? Ya harus. Nah, hari ini kita mau belajar. Coba yang sering kalian bawa sekolah. Mata uang dibawa ke sekolah. Apa dibawa sekolah yuk? Uang buku, pensil, oh ya, terakhir barulah minta uang, jangan uangnya dulu minta. Masa baru mau jalan Bu, belum salin Bu, uang aku Bu, ya tak boleh. Nah, nanti tanya dulu ibunya punya uang. Terima kasih. Kalau tidak punya, tidak usah isi menangis atau ngambek. Ya, pasti tuh. Kalau nggak dikasih uang yang dikasih. Nah, taruh dulu di mejanya. Nah, Putu, berapa dikasih uang saku? Coba. 5.000 sama 2.000 berapa? 7.000. Nah, kalau ini uang berapa? 10.000. Kalau mau 10.000 ini sama dengan 5.000 nilainya, tambah berapa? Tambah berapa? 5. Tambah 5. Ya, tambah 5. Nilai kecilnya seperti ini. Pecah dari 10.000 ke 5.000-nya 2. Mai mana? Bawa uang satu enggak? Bawa 5.000. Berapa coba lihat? 5.000.
Ya, 5.000. Oh, 5.000 juga. Kalau uangnya ini 2.000 ini berapa? 2.000 sama 2.000 sama 1.000 menjadi 5.000. Ini sama enggak nilainya sama ini? Sama. Kenapa? Karena ini 5.000 bentuk pecahannya lebih kecil dan seperti ini. Kalau uang ini berapa? 50.000. 50.000 banyak sekali uang. Ibu apa? Uang main nilainya uang main banyak sekali ini punya uang. Tapi ingat ya, jangan sekali-sekali coba-coba bawa uang ini ke kantin. Jadi marah sama Bu Indonya. Nah, boleh tempel ya. Kalian coba menyebutkan nama nilai uang ini. Pakai tulisan yang rapi ke depan. Ini namanya berapa? Nilainya berapa? Uang. Ya, jadi nggak bisa apa-apa. Tidak apa. Ini bagus. 100.000 nggak ada tuh. Pembohongan. Nilainya berapa? Nah, tulis. Uangnya berapa? Apa namanya ini uang? 100. Bener nggak tuh? Nilainya ditulis tuh. Gimana buatnya? RP. Nah, nolnya berapa? Yuk. 1, 2, titik dulu. Nah, 100 tambah. Nah, supaya lebih gampang apa? Nah, sekarang ayo. Ya, tunggu giliran tuh. Putri yang bisa udah lah duluan minta. Ya, 2 tambah huruf A, pintar. 2 jangan 2 tambah huruf apa? A, 2 spasi ribu. B-nya besarin dong. Ribu, I-nya besarin. Nanti nggak bisa baca teman di belakang. Ri, N, I, B, U. Dan 2.000. Dan ru, pi, ya. Nah, 2. Jangan 20 sayang, 2 aja. 2.000. 2 katanya 2 0 0
ribu itu supaya sama nilainya dengan memecah uang 20 ribuan dengan nilai yang lebih kecil-kecil. Tak bisa nih, pilih uang 20 ribu nanti ditaruh di sini buat sama dengan pilih yang mana. Nah, uang 20-an itu supaya nilainya sama. Supaya sama 20 dengan 20. Berapa satu? Ayo, siapa bisa? Berapa sama berapa supaya nilainya sama seperti ini? 10 Yuk, sama 10. Ya sama. Hah? 10 dengan 10. Iya, 10 dengan 10. Sampai berapa? Sampai sama dengan 10. Nah, lagi. Nilai yang enggak sama yang kecilan. Boleh. Yang penting nilainya itu 20 ribu. Maksudnya Putu ngambil uang supaya jumlah satu. Mau yang mana? Ini satu. Coba, bentar. Habis bukunya. Kalau siapa bawa? Waduh, taruh di sini dulu. Ambil bukunya. Terus kalau ratusan Pak. Nah. Ya yang kita Bisa. Bapak Lurus posisinya. Lurus, jangan miring. Kalau miring nggak bisa dia nak. Lihat dulu yang bisa. Nah, tuh diam dia. Nah. Tap. Ya. Nah, udah. Ya, taruh dia apinya. Udah. Sekarang coba dengarkan ibu. Umpamanya ibu punya uang nih 100 ribu, ya kan mau 100 ribu. Terus ibu punya anak 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 100 ribu ini ibu mau kasih 5 anak yang sama supaya tidak ada yang nangis. Ibu berbagi nih. Berapa dapatnya tiap anak? 20 ribu. Yang lain ngerti belum? Hah? Ngerti enggak? Ibu punya uang 100 dan mengenal apa namanya itu tadi? Mata uang. Supaya nanti di warung nggak salah bawa uang 2.000. Berapa ini? 20.000. Ambil. Ternyata uangnya kurang karena tidak bisa menghitung. Iya, tidak bisa menghitung belanjaannya, tidak bisa menghitung ini berapa, kembalinya berapa, ini berapa, kembalinya berapa, nggak tahu. Jadi ambil dengan uang kurang uangnya, dagangnya bisa marah. Ya kalau di sini kalian ya nggak usah taruh ini. Kalau di luar kan mereka nggak tahu. Nanti kalian yang marah aja. Uangnya kurang kok, ambilnya banyak. Ya. Jadi harus tahu uang yang dibawa sama apa yang nasi saja. Oh, uang 5.000. Nasi aja, nasi jiwa harganya berapa? 5. Nanti utang kalian. Kalau bawa uang 10.000 dapat nasi sama apa aja ini? Minum. Yang tanggung berapa harganya? 4.000. Sisa berapa uangnya? 1.000 dapat apa? Kalau bawa uang 7.000 mau beli nasi apa aja dapat? Nasi 5.000. 2.000 ini apa dapat? Mau belanja harus dilihat uang yang dibawa, tidak lebih belanja dari. Kalau kurang ya harus kurang supaya uang seperti apa sudah diingatkan. Kalau kalian ingat, kalau kalian bingung, dihitung dulu nolnya pelan-pelan. Ya, jangan asal nebak-nebak karena warna uang sekarang itu hampir sama. Terutama uang 20 ribuan sama uang 2 ribuan. 50 ribuan sama. Jadinya bingung, makanya pelan-pelan dihitung dulu nolnya. Oh, ini uang anak. Sekarang cukupkan untuk hari ini kita mengenal uang. Yang mau istirahat boleh.
kesibukan gitu mungkin? Ada sih, pasti setiap hari kita punya kesibukan ya, tapi bisa dikondisikan dengan ini ada vaksin. Oh iya, ada kegiatan vaksinnya ya. Terima kasih banyak ya Bu ya sudah meluangkan waktunya. Baik, pertemuan kita pada siang hari ini yaitu terkait dengan kegiatan coaching yang berkaitan dengan praktek mengajar yang kemarin saya observasi di kelas modeling di kelas 11C. Nah, kalau boleh tahu apa nih hal yang Ibu harapkan dari kegiatan kita mengobrol pada siang hari ini? Mungkin ada hal yang Ibu harapkan? Kalau ya kan setiap kita bertemu teman-teman yang adanya masukan, adanya sharing itu udah pasti ya, itu yang paling karena setiap saat kita akan bertemu dengan anak-anak yang luar biasa, perubahannya itu tidak bisa kita mungkinkan kan? Karena kadang hari ini mungkin lagi baik, kalau pas lagi moodnya berantakan, ya oke. Kita kejar-kejaran, misalnya seperti itu. Oke. Berarti harapannya setelah kita ngobrol pada pagi hari ini, Bu Lelin akan mendapat mungkin masukan, perbaikan. Oke. Berarti fokus tujuannya adalah untuk memperbaiki layanan atau pembelajaran yang ada di kelas. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih perasaan Bu Lelin kemarin setelah saya mengadakan observasi atau pengamatan di kelas Bu Lelin saat praktek pengajaran anak-anak? Perasaannya gimana? Perasaannya tentu lebih bagus ya, lebih bagus karena sudah dirancang sedemikian rupa apa yang kira-kira kita akan perbaiki, apa yang kira-kira akan kita tambahkan. Karena sebelumnya kan misalnya tidak ada medianya, jadi mereka masih apa ya. Sekarang kemarin waktu di observasi kita sudah pakai ruang yang nyata, lebih saya lihat di sana kita lebih gampang memberikan mereka materi. Makanya lebih kena gitu. Karena menggunakan media real dalam kehidupan mereka. Oke, setelah yang namanya sesuatu yang dipersiapkan tentu lebih matang dan lebih mantap ya. Ternyata lebih kita perlu banyak ya mempersiapkan. Kemudian hari pembelajaran itu di sana saya bisa melihat media pembelajaran yang lebih real itu lebih enak mereka berguna, lebih bagus dan membantu tentunya anak-anak kita yang memiliki hambatan intelektual. Bu Lelin, mungkin Bu Lelin masih mengingat ketika kita melakukan pra-observasi di ruang keterampilan. Nah, pada saat itu Ibu kan mengatakan ada nggak strategi-strategi yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran? Bu Lelin mengatakan waktu itu ada beberapa strategi. Nah, apakah strategi yang kemarin yang direncanakan waktu kita ngobrol di pra-observasi itu sudah dilaksanakan saat pengajar? Iya, kita coba dan kita laksanakan dan boleh bisa lihat kan hasilnya betul lah dengan kita apa yang kita rencanakan dan apa yang kita ingin tujuan dari apa yang ingin kita baca itu bisa kita nikmati dan saya merasa itu sudah kemajuan. Oke. Berarti strategi yang kemarin direncanakan sudah terlaksana. Iya, betul. Dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran, kan? Ya. Kalau tidak salah kemarin tujuan pembelajarannya adalah mengenal pengetahuan, kemudian terus mendemonstrasikan dengan praktek dengan nilai mata uang dan terbilangnya, gitu kan? Nah, menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran yang boleh direncanakan dalam pembelajaran tersebut sudah tercapai? Ketercapaiannya itu pasti yang ada karena murid kita yang di SLB khususnya kita tidak bisa menjudge mereka sama kan? Ada yang tahapannya penuh mampu, ada yang kurang sedikit mampu, terutama bagi intelektualnya di bawah rata-rata teman yang diajak sekelas. Jadi upaya yang kita lakukan sudah menurut saya sudah maksimal ya.
tapi dikembalikan lagi ke siswa. Nah, dari sana kita bisa menentukan sebagian besar anak dari yang belajar kemarin siswa saya itu sudah mampu. Anak satu yang belum mampu menulis, tapi sekarang dengan bantuan sudah. Berarti saya anggap dengan bantuan saya, anak saya sudah mampu juga mengenal mata uang. Oke. Baik, secara yang penjelasan Bu Lelin tadi, jadi anak-anak sudah, artinya tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai karena anak-anak sudah mampu mengenal mata uang, baik itu yang secara mandiri maupun bantuan didampingi oleh guru. Nah, kira-kira nih menurut Bu Lelin, dari proses pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan, ada nggak hal-hal yang harus diperbaiki? Jadi misalnya kira-kira apa nih menurut oh iya tadi sudah bagus nih, tapi ada kurangnya di mana? Kira-kira kurangnya yang perlu diperbaiki itu di mananya, Bu? Setiap pelajaran pasti ya harus kita ada perbaikan supaya untuk cari sempurna itu kan perlu proses banyak Mbak ya. Jadi kurangnya itu ada di bagaimana nanti mereka menrealkan nilai, mendemonstrasikan dengan menabelkan uang. Itu yang di pikiran saya masih perlu direncanakan, masih perlu dibenahi lagi, karena dengan itu kan masih secara nilai mata uang itu masih yang bentuknya masih ringan, seperti itu 2.000, masih kecil nominalnya ya. Yang nilai pun besar itu hanya nominalnya atau belum berbentuk lebih ribuan, ratusan ribu. Jadi perlu lebih banyak latihan. Okay. Nah kemudian tadi kan saya dengar bahwa perbaikannya itu mungkin nanti akan mendemonstrasikan langsung atau memberikan rangsangan stimulus untuk praktek langsung. Dan latihan yang berulang-ulang, karena kita paham jika anak dengan hambatan intelektual itu ada metode drill yang harus kita ulang selama berkali-kali. Baik, nah untuk untuk itu apa rencana yang akan Bu Lelin kira-kira siapkan atau rencanakan untuk dapat melakukan perbaikan tadi? Saya inginnya dia itu secara nyata, secara real membawa uang dengan bantuan saya tentunya ya, dengan anak, dengan ibu kantin, ya siapa tahu nilainya dasar gitu. Berarti anak-anak ini praktek belanja di kantin gitu. Ya pun dasar. Tapi kalau yang kehambatannya kurang sekali itu didampingi oleh orang tua mereka. Karena saya harus mendampingi anak yang lain yang butuh bantuan orang tua supaya belajar. Itu walaupun itu nilainya tidak besar, tetapi mereka nyata ada kembali. Mereka harus tahu kembaliannya seperti apa yang mereka dapatkan. Karena sebagian besar sekarang anak-anak dengan intelektual yang kurang itu kadang-kadang uangnya ditaruh aja di tingkat. Kalau udah dipanggil dia nggak tahu bahwa masih ada kembalian ya. Oke. Wah, luar biasa nih Bu, keren sekali rencana untuk perbaikan pembelajaran tentang pengenalan mata uang Iya, luar biasa. Nah, kemudian kira-kira nih rencana itu kapan akan dilaksanakan? Jadi kira-kira Bu Lelin akan menjadwalkan kapan pelaksanaan rencana untuk bisa ngajak anak praktek langsung ke kantin gitu Pak? Iya, secepatnya ya, supaya tidak lupa. Iya. Secepatnya aja kalau sudah ada. Kalau anak-anak kan antusias sekali yang namanya belanja. Jadi gampang aja. Kapan ada waktu saya sudah bisa mengajarnya. Jadwalnya itu menyesuaikan dengan pembelajaran kita lagi. Sekarang Bu Lelin yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah tuh waktu pelaksanaan perbaikan itu nanti akan dikondisikan di kelas, begitu selesai pembelajaran nanti langsung praktek belanja di kantin.
Nah, sekarang yang mau saya tanyakan ukuran keberhasilan Bu, atau indikator keberhasilan Ibu mengajarkan mata pelajaran matematika tentang mata uang itu apa? Indikatornya kita bisa lihat dengan anak-anak senang belajar matematika. Ya itu dulu ya. Oke. Karena memang sepertinya kalau kayaknya tidak hanya di sekolah luar biasa, tapi seluruh anak-anak di reguler pun matematika itu menjadi mata pelajaran yang menakutkan. Buat Sepertinya ruwet gitu ya. Ruwet. Karena mereka belum tahu ya, Iya. masih banyak ada yang bisa masih banyak hal gitu loh, masih dalam prakteknya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa kira-kira orang yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan yang Ibu rencanakan tadi? Ya tentunya anak ya, saya Anak, guru, siswa, ibu pengantin, Bu pengantin, ya, pastinya pengantin. sama orang tua. Orang tua. membutuhkan. Jadi ada beberapa Dan, anak yang ya, memang tidak bisa lepas dari Iya. pendampingan orang tua, ya, ya Bu ya. ya, dari jalan aja mereka memang harus dipegang. Jadi yang memang mampu latih. Ya mereka Jadi dari siapa yang akan dilibatkan, yang pertama tadi kalau saya tidak salah tentunya Bu Dalin sebagai Iya. guru, kemudian murid yang Iya. ada di kelas 11C, kemudian butuh kerjasama juga dengan Ibu kantin sebagai Iya. pengelola kantin, tempat untuk praktek nanti jual beli, dan yang terakhir adalah orang tua atau wali yang mendampingi. Iya. Baik. Nah Bu, mungkin dari pertemuan ini ada nggak hal yang masih menjadi ganjalan gitu yang belum tersampaikan atau apa kira-kira? Kalau ganjalan ya pasti ya, karena saya ganjalannya cuma gini, dengan kapasitas anak satu kelas 14 orang dengan satu guru itu sudah tidak cantik lagi, sudah tidak kita pegang lagi. Saya menginginkan kasihan mereka gitu loh Bayu, yang memang perlu belajar naik tingkat lagi sedikit dari materi yang kita berikan. Kadang-kadang tidak kepegang, atau yang rendah turun lagi dari rumah itu tidak ambil. Ya, gitu. Jadinya kadang kita yang mana ya, kasihan mereka gitu loh. Karena ambil ini setengah, jadinya ambil ini setengah. Jadi kita harus bisa membagi diri untuk memilah mereka materi apa yang harus diberikan. Jadi memang kita kurang tangan untuk membagi dengan kapasitas rombel anak jumlahnya sedemikian dipegang oleh satu guru, itu yang menjadi. Padahal logikanya rasio anak-anak dengan berkebutuhan khusus untuk tingkat SD, SMP atau SMA itu ada yang 1:5, 1:8 ya, itu sudah maksimal sekali. Kalau 1:8 itu sudah maksimal. Kalau 1:5 enak sekali mengajar. Jadi kita bisa rangkul semua. Kalau sekarang 1 mulai saya jumlahnya 14 itu masih saya harus kasihan mereka yang kurang dan kasihan mereka yang mampu. Jadi kita sering ambil bagian tengah-tengahnya atau ambil yang tinggi sedikit, yang rendah sedikit. Jadi mereka harus berbagi waktu untuk ketiga tingkatan ini. Oke, yang saya pahami ternyata memang merupakan tantangan tersendiri ya, Iya. menjadi ganjalan di hati sebagai seorang pendidik ketika tidak bisa memberikan layanan yang optimal terhadap anak-anak kita. Baik, semoga nanti harapan kita pemerintah akan segera mengadakan pengadaan guru ya Bu Leli ya, sehingga murid kita mendapatkan layanan yang paling terbaik. Nah, baik Bu, setelah saya mengadakan coaching tadi, ini coaching pasca observasi, setelah mengadakan observasi di kelas Bu Leli, kira-kira yang saya ingin tahu gimana sih perasaan Bu Leli setelah kita ngobrol-ngobrol seperti tadi? Ya tentunya lapang ya, lebih lapang, lebih ada masukan, lebih di sini, seperti ini, itu yang Lebih lega, lebih lega ya. Jadi kalau sebagai bahan pembelajaran buat saya juga, bahwa dicoba yang seperti ini, dicoba seperti yang ini. Jadi kita kalau sama
coaching ini merupakan salah satu program di mana kita itu menggali ide-ide. Jadi kita bertemu di sini tidak ada yang menggurui, tapi kita sama gitu Bu. Kecuali kita mengadakan mentoring atau konsultasi gitu. Sebenarnya coaching ini adalah kegiatan hanya menuntun saja. Semuanya kembali ke Bu Leli. Jadi sebenarnya masalah yang Bu Leli hadapi, kemudian bagaimana penyelesaiannya itu berasal dari Bu Leli ya. Nah, kan ada masukan, Iya. ada bantuan untuk menuntun bagaimana cara menemukan ide-ide yang ada dalam Bu Leli. Seperti yang kata Bu Leli tadi, perasaannya lega, merasa lapang. Nah, semoga coaching ini juga bermanfaat untuk kita ke depannya dalam menyelesaikan masalah dalam diri kita masing-masing. Bu Leli, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Pokoknya nanti kalau ada apa kita coaching lagi, sharing lagi untuk peningkatan kualitas layanan yang optimal untuk anak-anak kita di sekolah. Ibu ya, terima kasih banyak ya Bu. Selamat siang Bu Leli.